Selamat siang pemirsa. Hari ini DPR resmi setujui perubahan BP Haji jadi Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu Menteri Koperasi berikan Barcelona hingga Real Madrid sebagai contoh koperasi sukses. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Sabrina Asila, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, hari ini DPR RI mengesahkan Undang-Undang Haji. BP Haji pun resmi menjadi kementerian. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh resmi disahkan di rapat paripurna DPR RI. Undang-undang ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah yakni Menak Nasruddin Umar hingga Menteri Hukum Supratman Andi Adkas. Berikutnya tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sementara itu pemerintah sedang menyusun perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Seluruh tim pemerintah sepakat segera mendorong lahirnya perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sedang diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat sesegera mungkin mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Kita tunggu nanti besok paripurna disetujui atau tidak. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh untuk memperkuat sistem penyelenggaraan haji. Nantinya aparatur sipil negara atau ASN yang sebelumnya bertugas di Kementerian Agama akan dipindahkan ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun ASN yang pindah harus melewati screening ketat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Kenaikan akan berjalan bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan akan naik bertahap pada tahun 2026. Kenaikannya akan berjalan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kenaikan perlu agar program jaminan kesehatan nasional bisa terus jalan. Meski naik, namun pemerintah tetap menanggung sebagian iuran BPJS bagi warga tidak mampu atau yang terdaftar dalam kelas 3. Sustainabilitas dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung kepada berapa manfaat atau benefit yang memang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak berarti biayanya memang makin besar, dan oleh karena itu kalau supaya rakyat bisa mendapatkan jaminan kesehatan maka anggaran untuk yang ditanggung pemerintah harus makin tinggi, kan itu saja. Tapi termasuk tadi yang Bapak sampaikan untuk mandiri pun juga mereka harus menjadi tinggi. Nah, saat ini iuran BPJS Kesehatan terbagi ke 3 kelas. Kelas pertama, iuran BPJS sejumlah Rp150.000 per bulan.
Sementara kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan. Untuk kelas 3, iuran BPJS sebesar Rp42.000 per bulan. Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp7.000, sementara peserta membayar Rp35.000 setiap bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. 25 Agustus kemarin diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Nasib rumah subsidi pun menjadi sorotan. Republik Indonesia pertama. Hormat, gerak! Tegap, gerak! Peringatan Hari Perumahan Nasional tahun ini diselenggarakan di TPU Tanah Kusir. Dalam acara ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ma'ruf Sirait berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta. Menteri PKP menyatakan rencananya pada 2026 nanti akan dibangun 500.000 rumah subsidi yang tersebar di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah menganggarkan Rp470,1 triliun untuk pengadaan rumah subsidi. Saat ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rumah subsidi. Salah satunya nominal gaji. Menurut peraturan Menteri PUPR, nominal gaji dibagi menjadi 4 zona. Di Pulau Jawa, Sumatera, NTT, dan NTB, maksimal gaji warga yang bisa mendapatkan rumah subsidi dibagi 2. Bagi yang tidak kawin, batas gaji maksimal adalah Rp8,5 juta. Sementara bagi yang sudah kawin, mencapai Rp10 juta. Sementara untuk wilayah Jabodetabek, untuk bisa mendapatkan rumah subsidi, batas maksimal gaji yang tidak kawin mencapai Rp12 juta. Sementara bagi yang sudah kawin, mencapai Rp14 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Macet panjang sepanjang hari di Jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan membuat warga frustasi. Sebagai antisipasinya, Pramono membuat kebijakan darurat mengalihfungsikan sebagian trotoar untuk lajur tambahan sepeda motor. Tanggal 16 kemarin saya sengaja mencoba, saya sama supir berdua, memang parah. Kemacetan panjang di Jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan kini tidak mengenal waktu. Ribuan kendaraan merayap terjebak macet, bahkan hingga berjam-jam. Pemprov Jakarta mengakui horor macet TBC Matupang sulit diatasi karena kawasan perkantoran di Jakarta bagian selatan ini hanya didukung dengan jalan arteri yang sempit. Macet bertambah parah karena terdapat proyek galian yang memakan sebagian badan jalan, mulai dari proyek sanitasi, PDAM, hingga proyek fiber optik. Memang di situ ada persoalan karena memang ada pembangunan tiga proyek di sana, sehingga dengan demikian trotoar yang bisa digunakan bukan trotoar yang secara keseluruhan, tetapi hanya trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu. Dan memang tidak bisa dipakai untuk orang jalan pun sebenarnya tidak bisa dipakai, dan kami sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Perhubungan itu untuk bisa digunakan. Jadi ini sifatnya sementara untuk mengatur rekayasa lalu lintas yang ada di TBC Matupang. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat kebijakan darurat dengan mengalihfungsikan sementara waktu sebagian trotoar untuk lajur tambahan pengendara motor. Pramono menegaskan, trotoar yang sudah dialihfungsikan saat ini tidak digunakan oleh pejalan kaki. Selain menggunakan trotoar untuk pemotor, Pemprov Jakarta juga meminta pelaksana proyek memperkecil area kerja agar tidak memakan badan jalan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.